kan dijelaskan dalam memberikan syarah, Kiai Mahfuz masih tetap menggunakan metode klasik. Nah, tolong jelaskan lebih spesifik lagi mengenai metode klasik yang digunakan Kiai Mahfuz tersebut dan apakah sampai sekarang metode tersebut masih digunakan. Itu saja. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kita tutup dulu di termin pertama ini. Kita akan coba menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Misfit tentang kitab Manhaj Zanawi, penjelasan dalam kitab tersebut, kemudian apakah masih digunakan sampai sekarang. Insya Allah pertanyaan dari Anissa Fitriana akan saya jawab sendiri. Pengetahuan saya, sampai saat ini kitab tersebut masih dijadikan rujukan oleh para ulama. Kemudian untuk contoh dalam kata, misalnya ada kata sahih, beliau lebih dulu menjelaskan dalam ilmu nahwu baik dari segi makna atau gramatika. As-sahih berwazan fa'il yang artinya murni atau sehat. Makna yang berkaitan adalah keadaan atau kondisi tubuh, atau dari segi gramatika bahasa terlihat dalam menjelaskan kedudukan kata al-asar. Dia menjelaskan bahwa kata tersebut atau kepada kata Ibnu Syihab. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan dari Anissa Fitriana, dan mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ibu atau teman-teman yang ingin menambahkan. Selanjutnya, tadi ada pertanyaan dari Andi Fadilatul tentang muridnya dari Syekh Mahfud yang tidak berasal dari tanah air saja. Insya Allah pertanyaan dari Dila akan dijawab oleh Melan, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Andi Fadilatul Aulia. Jadi, Kiai Mahfud mulai mengajar di Masjidil Haram sejak tahun 1890 Masehi. Metode belajar yang digunakan dalam proses kegiatan keilmuan di Masjidil Haram adalah metode halakoh, yaitu murid-murid duduk mengelilingi guru atau orang yang berilmu. Metode halakoh telah ditetapkan sebagai metode belajar yang utama dalam proses keilmuan di Masjidil Haram. Kegiatan halakoh diselenggarakan setiap hari setelah sholat subuh, asar, maghrib, dan isya. Selama siang, kegiatan keilmuan berpindah ke madrasah sekitar Masjidil Haram. Dalam hal ini, Kiai Mahfud mengajarkan perbandingan hadis dan ulum al-hadis yang merupakan bidangnya. Ada pula beberapa macam-macam metode yang digunakan dalam proses keilmuan beliau. Pertama, guru membaca, kemudian menjelaskan. Kedua, guru membaca, kemudian murid menjelaskan. Ketiga, murid membaca di hadapan guru, lalu sang guru memberikan koreksi terhadap bacaan murid. Dalam ketiga metode tersebut juga dilakukan tanya jawab antara guru dan murid. Kiai Mahfud memang memiliki ciri khas tersendiri dalam mengkaji ilmu yang diajarkannya. Beliau sering kali menggunakan bahasa Arab yang fasih sebagai pengantar dan diselingi dengan bahasa Jawa. Hal ini tidak lepas banyaknya santri atau murid yang mengkaji kitab bersama Kiai Mahfud adalah orang Jawa, meskipun banyak juga santri atau murid berasal dari luar Jawa, bahkan luar negeri seperti India, Thailand, Syria, dan Malaysia. Kiai Mahfud merupakan ulama yang tingkat keilmuannya diakui oleh dunia Islam. Itulah bukti diakuinya dengan banyaknya murid atau santri yang berdatangan untuk belajar kepada beliau. Murid atau santrinya tidak hanya berasal dari tanah air saja, tetapi juga luar negeri. Hal ini dikarenakan minat belajar dari para pemuda Asia Tenggara untuk belajar di Haramain cukup tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melan dan Dila yang telah bertanya dan menjawab. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Anissa Rahman tentang metode syarah dari Kiai Mahfud tentang metode klasik ini. Mohon jelaskan lebih spesifik mengenai metode klasik. Baik, pertanyaan dari Anissa Rahman insya Allah akan dijawab
oleh Saudari Dita Andini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Rahman. Dalam memberikan anotasi atau sarah, Syekh Mahfud masih tetap menggunakan metode klasik, yaitu menjelaskan kata per kata yang dianggap penting untuk dijelaskan. Metode Syekh Mahfud dalam membuat syarah merupakan bentuk pembandingan sekaligus merujuk kembali pada karya-karya sebelumnya. Dalam penjelasannya, Syekh Mahfud mengatakan ilmu hadis secara mutlak adalah ilmu hadis diroya dan seringkali Syekh Mahfud mengutip ayat Al-Quran atau hadis untuk memperkuat argumentasi penjelasannya. Ketika melakukan syarah, terkadang Syekh Mahfud menambahnya bila ditemukan kekurangan dalam mensyarah karya As-Suyuti misalnya. Syekh Mahfud merasa bahwa apa yang dilakukan As-Suyuti dengan menyebut nama kitabnya, Alfiyah, ternyata sebetulnya ada kekurangan 20 bait, yaitu hanya berjumlah 980 bait. Ia kemudian menambahkan jumlah bait sehingga genap 1000. Dan sepertinya metode klasik ini masih digunakan sampai sekarang. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Mungkin nanti ada tambahan dari Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dita Andini. Selanjutnya kami akan membuka satu termin lagi bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk membuka mic-nya. Saya izin bertanya, Syamil. Baik, Ayunda dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ayunda Nur Hasanah dari kelompok 1. Saya izin bertanya. Di makalah itu kan dijelaskan bahwa Syekh Mahmud At-Tirmasi itu kan banyak karya-karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seperti di bidang fikih, hadis, qiraat, dan tasawuf. Nah, yang saya tanyakan di bidang apakah kecondongan keilmuan beliau, karena setiap ulama itu kan pasti punya kecondongan masing-masing. Apakah di bidang hadis, jika di bidang hadis, apa saja peran besar beliau dalam mengembangkan hadis di Indonesia? Itu saja, terima kasih. Baik, sama-sama Yunda. Bagi teman-teman lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Baik, silakan Ade. Di dalam PPT kan dijelaskan beliau menggunakan metode klasik dalam menjelaskan manhaj Zawi An-Nazar. Coba sebutkan alasannya beliau menggunakan metode tersebut. Kenapa tidak menggunakan metode yang lain dalam menjelaskan manhaj Zawi An-Nazar? Terima kasih. Baik, sama-sama Ade. Baik teman-teman, kita coba dulu jawab pertanyaan yang pertama tadi dari Ayunda mengenai tentang bahwa beliau memiliki ilmu dalam bidang-bidang yang lain. Pertanyaannya, apakah lebih condong di bidang hadis saja? Kalau iya, apa peran beliau dalam mengembangkan hadis di Indonesia? Baik, pertanyaan dari Ayunda, insya Allah akan dijawab oleh Saudari Dita Andini. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ayunda. Menurut pendapat saya, kecondongan ilmu
ilmu Syekh Mahfud At-Tirmizi, yaitu dalam bidang hadis, gitu ya. Dan sejak itulah kajian hadis di Indonesia mengalami perkembangan yang dapat dibuktikan dengan dimulainya pengajaran beberapa kitab hadis di beberapa pesantren, dan perhatian terhadap kajian ini mencapai puncaknya pada abad 20, ditandai dengan beberapa kitab hadis yang dijadikan sebagai bahan ajar kurikulum di pesantren, madrasah, bahkan perguruan tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dita dan Ayunda telah bertanya dan menjawab. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kita akan coba jawab dulu pertanyaan dari Ade tadi tentang kenapa beliau menggunakan metode tersebut. Kenapa beliau menggunakan metode klasik dalam menjelaskan manhaj Zawi An-Nazar? Kenapa beliau menggunakan metode tersebut? Dan kenapa tidak menggunakan metode yang lain? Pertanyaan dari Ade insya Allah akan dijawab oleh saudari Melan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Adi Nuska. Sistematika umum dalam memberikan syarah, Syekh Mahfud masih tetap menggunakan metode klasik, yaitu Syekh Mahfud memberikan syarah terhadap nazam kata per kata, bahkan huruf per huruf. Hal itu dilakukan dengan cara meletakkan setiap kata yang hendak disyarahi dalam 2 kurun. Lalu ia memberikan syarah pada kata yang terdapat dalam 2 kurun tersebut. Ini adalah metode yang umum dipakai kebanyakan kitab-kitab syarah. Syekh Mahfud condong memakai metode ini kemungkinan karena lebih memperhatikan segi bahasa, dan juga agar orang yang membaca memahami makna setiap kata nazam. Begitu pula yang dilakukan Syekh Mahfud dengan membahas kedudukan kata dari segi nahwu, serta asal kata dan kata-kata yang terbentuk dari kata asal tersebut, adalah agar orang yang membaca memahami makna setiap nazam tersebut. Sekian yang bisa saya jawab. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melan dan Ade yang telah bertanya dan menjawab. Baik, teman-teman, apakah ada lagi yang bertanya? Baik, apabila tidak ada lagi yang bertanya, mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Ibu dosen untuk menambahkan materi yang telah kami presentasikan. Kepada Ibu, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebentar ya, saya ngantar anak saya ke depan dulu sebentar.